Halo, masih bersama kami di Nikososku. Kepo tentunya channel YouTube bersama saya Ronald, CEO dari www.kepo.tv, dan tentunya bersama pakar hukum kita, Bung Niko. Dan Bung Niko, kita ada pertanyaan dari Agan Ultima titik, ada titiknya. Mohon maaf Agan Ultima, kita telat syutingnya, kesibukan dari kita berdua, tapi kita akan bantu jawab di sini. Dia ngirimin private message ke saya, Gan, jawaban dari pertanyaan aneh udah ada belum ya? Soalnya tanggal 21 ini mau sidang dan aneh harus persiapkan buat cari cara untuk melawan jaksa dan hakim dan penyidik yang mungkin udah ditit. Help Gan. By the way, udah aneh guyur channel, makasih untuk channelnya. Dan pertanyaannya, wah, ada agan baik hati mau bantu SF melek hukum. Ya, kita memang sengaja. Dan ini pertanyaannya, mau nanya nih Gan, kalau polisi maupun bagian penyidik pemalsuan data dan dengan memaksa tertuduh untuk menjawab sesuai data yang ingin dipalsukan, biasanya dibayar sejumlah uang oleh pihak pelapor. Apakah ada hukumnya? Lalu jika polisi ataupun penyidik menyembunyikan maupun menghilangkan barang bukti, apakah ada hukumnya? Apakah ada dasar hukum jika kita mau menuntut balik mereka? Siap-siap lempar yang segar-segar nih Gah. Makasih channelnya dan lagi. Silakan. Baik, saya akan jawab dari pertanyaan Agan Ultima titik ini. Sepertinya rada complicated permasalahannya atau rada berat mengenai masalah kita sebutnya kalau misalnya dalam bidang hukum ini adalah kriminalisasi, di mana sebuah tindakan yang tadinya bukan merupakan perbuatan melawan hukum tapi dibuat atau diatur sedemikian rupa sehingga menjadi salah satu perbuatan melawan hukum. Jadi seperti ini, kalau polisi maupun bagian penyidik memasukkan data dengan memaksa tertentu untuk menjawab sesuai data yang dipalsukan, apakah ada hukumnya? Pertama, Agan boleh search di Google mengenai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Di situ Agan mempunyai hak yang sangat melekat pada diri Agan dan hak asasi Agan, meskipun Agan baik terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah, hak tersebut Agan miliki. Jadi Agan berhak mendapat perlindungan dari, kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut ada satu lembaga yang mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu. Jadi Agan harus meminta tolong ke sana, ke LPSK. Kedudukannya bisa dicari search di Google, kota-kotanya itu tergantung di mana tempatnya. Kemudian kalau polisi memasukkan data, selama Agan mempunyai buktinya, Agan bisa laporkan kepada Provos atau kepada divisi Propam di atasnya masalah pengawasan untuk mengenai kepolisian, maupun kepada Provos mengenai perbuatan dari si penyidik. Jika penyidik tersebut memalsukan data, hal tersebut dapat dikenakan dengan tindak pidana di dalam KUHP mengenai pemalsuan data. Cuma karena kita berhubungan atau mempunyai ketegangan dengan penegak hukum, dalam hal ini oknum penegak hukum yang main-main, jadi Agan harus mempunyai bukti yang kuat di mana bukti tersebut dimanipulasi ataupun dihilangkan oleh si penyidik, oknum penyidik, mohon maaf maksud saya. Jadi Agan minta tolong ke LPSK, Agan ceritakan, dan Agan jika mempunyai bukti untuk penghilangan tersebut, apalagi Agan mempunyai bukti pembayaran sejumlah uang, dalam tanda kutip uang tersebut, itu Agan laporkan kepada LPSK, Agan laporkan kepada divisi Propam, kemudian Provos, atau instansi Provos di atasnya. Misalnya, jika Agan diprosesnya ini di Polsek, Agan laporkan kepada Provos Polres yang wilayah hukum jurisdiksinya masuk kepada polsek tersebut. Jadi Agan laporkan di tingkatan atasnya. Seperti itu. Tapi Agan harus didampingi
oleh pengacara atau oleh penasihat hukum dari LPSK tersebut. Jadi jika agan posisinya di sini adalah saksi ataupun korban, agan berhak mendapatkan pendampingan hukum dari LPSK tersebut dalam kasus pidana. Kalau dalam kasus perdata, agan larinya ke LPH pastinya. Seperti itu. Jika polisi ataupun penyidik menyembunyikan maupun menghilangkan barang bukti, hukumnya ada di KUH pidana mengenai penghilangan barang bukti, di dalam buku 1 mengenai kejahatan. Di situ agan bisa cari. Sekarang semua informasi sudah sangat terbuka di Google, agan bisa search KUHP. Itu rumusannya sangat lengkap di sana, agan bisa baca mengenai jika seorang penyidik menghilangkan barang bukti. Kemudian agan pelajari juga atau agan lihat juga undang-undang mengenai Polri. Search di Google undang-undang mengenai Polri, pasti akan keluar. Di situ ada tugas dan kewajiban Polri dan hal-hal atau kode etik dari Polri, seperti itu. Jadi kalau agan mau tuntut balik mereka, bukti agan harus cukup kuat. Kemudian agan minta tolong kepada LPSK, karena LPSK ini pasti akan nanti ada punya linknya, harus mengajukan gugatan kemana atau pelaporan kemana. Yang pasti harus instansi di atas dari tempat pengusutan kasus agan. Seperti itu. Kemudian mohon maaf jika kami telah menjawabnya. Oke, terima kasih, semoga cukup jelas dan cukup mencerahkan, semoga cepat beres masalahnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami di YouTube Nikos Law School Repo, dan juga untuk like fanpage kami di Facebook tentunya Nikos Law School Indonesia. Dan jika Anda ada pertanyaan lainnya, silahkan kirimkan, akan kami bantu jawab. Terima kasih. Terima kasih.